Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di channel Adi Official. Bagaimana kabarnya sahabat Adi Official? Apa sehat selalu? Alhamdulillah, pada pembahasan kali ini saya akan bercerita menjelaskan tentang rahmat Allah yang tak terbayar dengan ibadah 500 tahun. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami, lalu beliau bersabda, baru saja temanku Jibril alaihi salam keluar setelah menemuiku. Dia berkata, Hai Muhammad, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya ada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah yang telah beribadah kepada Allah selama 500 tahun di atas sebuah gunung yang luasnya 30 hasta. Gunung itu dikelilingi lautan dari segala penjuru seluas 4000 farsah. Allah mengeluarkan baginya mata air yang segar yang memancar untuknya dari bawah gunung, dan sebuah pohon delima yang mengeluarkan untuknya sebuah delima setiap harinya sebagai pasokan makanan hari itu. Jika datang sore, dia pun turun untuk berwudu dan memetik buah delimah itu, lalu dimakannya. Kemudian dia bangkit untuk sholat. Dia memohon kepada Allah. Di saat ajal menyebutnya nanti, dia dimatikan dalam keadaan sujud dan tidak rusak jasadnya oleh tanah maupun apa saja yang bisa merusaknya, sehingga dia dibangkitkan dalam keadaan sujud. Kemudian doanya dikabulkan. Kami pun melaluinya setiap kali kami turun dan pulang ke atas. Maka kami dapati dia dalam ilmu bahwa dia nanti dibangkitkan di hari kiamat di hadapan Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Orang itu menjawab, Ya Rabbi, dengan amalku. Allah Ta'ala berfirman, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Orang itu menjawab, dengan amalku ya Rabb. Allah Ta'ala berfirman, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Orang itu menjawab, Ya Rabbi, bahkan dengan amalku. Maka Allah berfirman kepada malaikat, timbanglah hambaku ini dengan seluruh nikmatku. Maka didapati bahwa nikmat mata telah mengalahkan ibadah selama 500 tahun. Padahal di dalam jasad masih banyak nikmat-nikmat lainnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, masukkan hambaku ini ke dalam neraka. Jibril berkata, maka dia pun diseret ke neraka. Orang itu berkata, Ya Rabbi, ampunilah aku dengan rahmatmu, masukkan aku ke dalam surga. Allah berfirman, kembalikan hambaku. Maka dia dihadapkan kembali di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah berfirman, hambaku, siapa yang telah menciptakanmu, sedangkan sebelumnya engkau tidak ada? Orang itu menjawab, engkau ya Rabb. Allah berfirman, apakah itu dari kemampuanmu atau karena rahmatku? Orang itu berkata, bahkan karena rahmatmu. Allah berfirman, siapa yang menguatkanmu beribadah 500 tahun? Orang itu menjawab, engkau ya Rabb. Kemudian Allah berfirman, siapa yang meletakkanmu di gunung di tengah lautan dan mengeluarkan bagimu air segar dari air laut yang asin, dan mengeluarkan bagimu sebuah delima setiap hari, padahal dia biasanya tidak berbuah kecuali sekali dalam setahun, dan engkau memohon kepadaku
agar aku mematikanmu dalam keadaan sujud, dan aku lakukan semua itu dengan rahmatku. Masukkan hambaku ini ke surga karena rahmatku. Hamba yang baik adalah engkau, wahai hambaku. Jibril alaihissalam berkata, segala sesuatu itu hanyalah berkat rahmat Allah, hai Muhammad. Pelajaran yang didapat dari ibrah di atas adalah rahmat Allah akan dekat dengan amal perbuatan baik. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa sebaik apapun dan sebanyak apapun amal yang kita lakukan, sama sekali tidak bisa menjadikan kita berbangga diri dengan mengandalkan amal kita. Karena sebesar apapun amal kita, tetap tidak akan bisa menandingi nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Allah pun juga berfirman dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Quran surat Ibrahim ayat 34. Sehingga wajar dalam kisah di atas, seorang yang beribadah selama 500 tahun tidak bisa masuk surga dengan mengandalkan amal ibadahnya. Karena ternyata pada saat dibandingkan dengan nikmat satu biji mata, ternyata masih berat nikmat satu mata itu. Maka kita perhatikan kisah di atas. Pada dasarnya yang menjadikan seorang hamba masuk surga, Allah adalah sifat rahmat, belas kasih Allah. Dan sama sekali bukan amal ibadah kita yang hanya sedikit, dan jelas kita tidak akan sebanding dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba sesuaikan dengan sabda Nabi berikut ini. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu fa innahu laisa ahadun minkum bimunjihi amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadl. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dekatkanlah diri kalian dengan Allah dan beramal solehlah dengan istiqomah, karena sesungguhnya tidaklah amal kalian yang memasukkan kalian ke surga. Kami para sahabat bertanya, apakah hal itu juga berlaku bagimu, wahai utusan Allah? Nabi SAW menjawab, ya, demikian juga denganku. Amal seseorang tidak akan memasukkan ke dalam surga, melainkan karena Allah Azza wa Jalla dengan limpahan rahmat dan keutamaannya kepadaku. Secara tegas, hadis ini mengatakan bahwa bukanlah amal yang menjadikan kita masuk surga, wahai para sahabat. Akan tetapi rahmat Allah yang menjadikan kita beruntung untuk masuk surga. Namun semua itu bukan berarti akhirnya menjadikan kita bermalas-malas hanya mengharapkan rahmat Allah dengan tanpa giat melaksanakan amal ibadah. Kita tetap harus menjalankan semua yang diperintahkan dan menjauhi semua larangannya dengan tekun. Karena rahmat Allah akan dekat dengan orang-orang yang mau melaksanakan ibadah atau kebaikan kepada Allah dengan sesuai dengan firman-Nya. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang mau berbuat kebaikan. Di samping itu, kita juga tidak pantas meremehkan siapapun karena merasa amal ibadah kita lebih baik dengan yang lain. Toh amal ibadah kita lakukan adalah dalam rangka agar kita mendapatkan rahmat Allah dan bukan untuk kita berbangga-bangga. Di samping kita juga belum tahu apakah amal kita sudah pasti diterima atau tidak. Mereka yang melihat enggan melakukan ibadah karena sangat mungkin orang yang kelihatannya hina di dunia tapi ternyata adalah orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak dapat dipastikan bahwa hina itu akan sampai akhir hayatnya.
Bisa jadi seorang pendosa bertaubat ketika menjelang ajalnya, sehingga menjadi beruntung karena rahmat Allah, seperti yang dikisahkan tadi, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di atas. Mungkin demikian sedikit ibroh dari cerita seorang yang beribadah 500 tahun tapi dia tidak akan terbayar oleh apapun. Demikian, semoga bermanfaat. Bantu like, comment, and subscribe. Semoga channel ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.